pagi, selamat siang, selamat malam buat kalian semua yang sedang menonton di sini dan di rumah. Dan sebelumnya, kali ini kalian bersama aku, Mei, di podcast Satu Frekuensi. Kalian tahu gak sih siapa bintang tamu yang akan datang? Oke, selanjutnya mari kita panggil bintang tamu kita, yaitu ada Kak Livi dan Kak Titi. Oke, halo Kak. Halo. Silakan duduk dulu nih. Nah, hari ini dia bintang tamu kita yang akan menemani podcast kita selama beberapa menit ke depan. Selanjutnya, kalian tadi di sini macet gak sih ke perjalanan ke sini? Enggak sih, soalnya aku tuh tadi naik kendaraan pribadi, jadi aman aja sih. Nggak macet sih Kak, cuman panas banget cuacanya tuh. Waduh, panas banget ya. Kebetulan relate banget nih sama topik yang akan kita bahas di podcast kali ini. Waduh, bener banget. Kayak topik Gen Z gak sih? Kalian ngerasa relate gak sih dengan topik yang kita akan bahas sekarang nih Kak Mei? Bener banget. Kok kamu tahu sih? Jangan-jangan kita punya chemistry yang kuat banget nih. BTW dari tadi kita sudah banyak ngobrol, tapi kita belum kenalan. Kenalin dulu dong satu persatu dari kalian. Oke, halo semuanya, kenalin aku Titi. hai semuanya, aku Livi, salam kenal ya. Nah, kalau gini kan kita enak nih, kita ngobrol, kenal, deket. Nanti kita nggak akan asing kayak kamu sama. Udah, jangan gitu deh, udah langsung aja nih Kak Mei. Jadi, teman-teman, mereka ini adalah seorang influencer yang memiliki personal branding yang sangat kuat sekali di media sosial mereka. Mereka ini nggak hanya kuat di media sosial, tetapi juga mereka juga memiliki public speaking dan personal branding yang sangat-sangat hebat. Dan selanjutnya, Kak Lipi itu juga merupakan seorang selebgram dan Kak Titi ini seorang tiktokers yang mereka itu memiliki citra bagus di medsos mereka. Dan mereka tuh dikenal bukan cuma karena viral semata, tetapi juga karena keren dan tentunya berbakat. Kak Mei ini bisa aja Kak, lebih-lebihkan deh. Tapi bener kan kalau kalian itu seorang influencer yang dikenal karena viral bukan karena cuma sesaat gitu aja. Aduh iya deh Kak Mei, aduh. Baik, kalau gitu kita masuk di sharing session dari Kak Lipi dulu nih. Gimana sih pengalaman Kak Lipi dalam membentuk personal branding Kak Lipi sendiri dari awal sampai sekarang? Sebenarnya aku jadi selebgram tuh bukan secara sengaja, tapi secara tidak sengaja. Waduh, kontennya apa tuh Kak? Kok bisa viral banget? Jadi awalnya tuh aku upload tentang konten tentang review skincare gitu. Terus yang awalnya produknya itu tuh tentang ingredients, terus biar mereka tuh tahu tentang kulitnya mereka. Dan awalnya tuh videonya tuh nggak ke up gitu, tapi lama kelamaan dia tuh jadi aku booming dan followersnya tuh jadi naik. Waduh, keren banget nih cerita Kak Lipi. Untuk teman-teman bisa jadikan pengalaman nih. Kalau semisal kalian bisa buat konten terus menerus secara intens, siapa tahu kalian akan juga booming dan meledak seperti Kak Lipi. Selanjutnya nih dari Kak Titi. Gimana sih struggle-nya Kak Titi itu bisa membangun branding sepositif sekarang di era yang gedebak-gedebuk seperti ini? Aduh, ini kalau ngebahas struggle ini pasti struggle-nya relate sih sama kalian semuanya. Jadi struggle-nya ini adalah pede, percaya diri. Jadi kalau sementara itu Gen Z ini kalau punya akun Instagram itu pasti foto profilnya kosong. Waduh. Terus nggak ngepost, jarang bikin SG. Itu pokoknya itu tuh kalau ditanya itu pasti kenapa sih kok kamu foto profilnya tuh kosong gitu. Pasti jawabannya aku tuh nggak pede gitu. Nah kalian tuh nggak usah kayak gitu. Jadi itu tuh akun sosial media kalian sendiri. Jadi do everything you want. Jadi itgaf aja sama opini-opini orang lain. Jadi ya udah kalian tuh pede aja. Itu tuh akun kalian sendiri. Kalian mau ngupload pencapaian kalian, mau ngupload hobi kalian, mau ngupload sesuatu itu terserah kalian. Jadi kalau kataku sih solusinya itu pede. Oke,
selanjutnya. Terus gimana sih tanggapan dan gimana menurut kalian cara agar meminimalisir struggle yang dapat membangun personal branding kalian? Kalau kataku sih itu kita tuh berusaha improve ke depannya biar agar lebih baik lagi gitu. Oh, jadi begitu ya Kak. Terus gimana sih tanggapan kalian tentang para Gen Z zaman sekarang yang brandingnya tuh di sosmed itu sepositif itu, ternyata memiliki struggle yang luar biasa dalam kehidupannya dan mungkin bisa di tahap depresi? Kalau menurutku ya sosial media ini kayak apa ya, nggak ngegambarin seseorang ini sepenuhnya gitu. Jadi seseorang di sosial media ini selalu menggambarkan citra sepositif mungkin di sosial media. Jadi kita itu nggak selalu tahu di real life itu mereka seperti apa, seperti itu. Aku juga setuju banget sih sama Kak Titi, karena di dunia entertain tuh kita juga harus apa namanya, ngeluarin sisi baiknya kita, karena kita kan public figure, jadi harus tahu nih apa yang baik buat mereka, tahu kan apa yang enggak, karena bisa jadi mereka tuh ngambil sisi negatifnya dan buang sisi positifnya gitu Kak. Oke, iya juga sih. Aku juga akhir-akhir ini banyak baca berita tentang Gen Z yang gak kuat dalam memilih jalan dan akhirnya dia salah jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Terus kalau Kak sendiri tuh pernah nggak sih ketemu sama orang yang kayak gitu di real life? Waduh, dulu ada sih kenalanku yang dia tuh kayak di luar kocak banget, pelawak tongkrongan lah ibaratnya kalau sekarang itu. Dan kayak ternyata semakin kita telusuri lebih dalam, ternyata dia tuh rapuh banget orangnya. Dan dia memilih mengakhiri semuanya dengan cara yang salah agar dia keluar dari masalah itu. Waduh, iya sih Kak Mei, ini tuh banyak banget ya kasusnya. Jadi yang kelihatan ceria di luar, ternyata itu menyimpan luka yang sangat dalam di hati. Jadi pesan nih buat kalian nih, kalau misalnya kalian lagi udah nggak kuat, lagi udah overwhelmed dengan pikiran kalian sendiri, kalian itu bisa kok cerita ke teman-teman terdekat atau cerita ke kita juga bisa. Atau kalian bisa nih langsung kontak ke Instagram mereka, nanti mereka akan sebisa mungkin membalas DM kalian. Kalian bebas curhat ke mereka atau bisa kalian langsung ke channel Instagram kita yaitu di Satu Frekuensi. Nanti di sini kita akan membagikan cerita-cerita kalian. Nah, selanjutnya nih, gak kerasa banget nih kita sudah di penghujung acara podcast kita. Dan terima kasih buat Kak Lipi dan Kak Titi yang sudah memberikan informasi untuk kita semua. Dan semoga teman-teman bisa mengambil sisi positif dari podcast kita. Jadi buat teman-teman, personal branding itu bukan hanya sekedar pencitraan, tetapi juga strategi kita untuk membangun personal branding kita dan memperjelas siapa diri kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast kita di Satu Frekuensi. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Stay real, stay impactful, dan jangan lupa karena di sini kita dilakukan secara spontan.